Gedung Fakultas Kedokteran Gigi yang baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, gedung baru. Nyatu dengan dormitory atau Unires Asrama Putri Fakultas Kedokteran Gigi. Ini mulai menggeliat gitu. Baru minggu kemarin di Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia rapat dan kita bikin tim task force yang nanti akan bekerja selama 3 bulan ke depan untuk membuat skema kurikulum S1 8 semester. Wah, jadi tambah lama? Tidak, Ibu, karena tambah cepat. Karena profesinya hanya 1 tahun, 2 semester di Permenristek yang baru. Ya, mungkin melegakan karena 5 tahun sudah jadi dokter gigi. Kalau dulu paling cepat kan 5,5 tahun. Cuman bagi pengelola seperti kita ini agak berat merubahnya dari 1 tahun menjadi dari 2 tahun menjadi 1 tahun terkait kompetensi base untuk menjadi seorang dokter gigi. Karena di tahap profesi itu benar-benar melatih mahasiswa untuk berhadapan dengan pasien ya. Mungkin kalau ada senior-senior yang dokter gigi ada di sini mungkin bisa paham tentang proses pendidikan di profesi itu. Nah, tim task force tadi yang 3 bulan tadi akan memberikan acuan template terkait dengan kurikulum yang akan digunakan di tahun 2025. Sehingga kemungkinan Bapak Ibu, putra putrinya nanti prosesnya di awal ini kita tetap menggunakan kurikulum yang lama, tapi di tengah-tengah mungkin nanti akan ada masa transisi ya untuk berubah menjadi 8 semester. Karena sama seperti yang disampaikan Prof. Sukamto terkait dengan Permenristek tadi, Bilmawa Dikti sekarang sudah menerapkan sistem untuk menginput nama mahasiswa, kemudian menginput nomor ijazah termasuk nomor sertifikat profesi. Jadi sistemnya itu kita masukkan karena setiap mahasiswa masuk ini akan diinput oleh admin ke PD Dikti, pangkalan data di nasional sana, sehingga tercatat putra putri Bapak Ibu masuk UMY terdaftar mulai bulan Oktober misalkan itu atau September ya, September 2024 akan dihitung masa studinya itu tepat waktu berarti 4 tahun ke depan, September 2028. Kemudian masa maksimalnya kan tadi LOS 1 itu 7 tahun ya. 7 tahun, kalau 2024 berarti 2031 itu masa akhirnya. Kalau sampai 2031 putra putri Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan studi S1, otomatis akan hilang namanya. Jadi bukan TDO dari universitas tapi namanya hilang. Begitu kita input dia lulusnya di tahun 2022 gitu, sistem akan mengatakan 2032 itu sistem akan mengatakan mahasiswa itu not eligible, nggak muncul namanya. Jadi yang menghilangkan itu pangkalan data nasional. Nah itu beratnya. Tapi kalau S1 insya Allah aman ya Pak Haji. S1 kita itu sampai saat ini kelulusan tepat waktunya 95% ya. 95%. Tepat waktu 7 semester. Ya 7 semester, sehingga pola kurikulumnya memang kalau S1 karena tidak berhubungan dengan pasien, tidak berhubungan dengan requirement base seperti yang di profesi, itu bisa tepat waktu asal ngikuti perkuliahan yang sampaikan Prof. Kamto tadi, asal IP-nya nggak kurang dari 2,0 ya masuk gitu ya insya Allah pasti lulusnya lah ujian itu ya, asal mengikutinya. Dan S1 itu kita masih 95%. Beratnya di profesi Bapak Ibu, profesi itu untuk nasional itu angka lulusan tepat waktu untuk program kedokteran gigi profesi pendidikan dokter gigi itu masih di bawah 40%. Di bawah 40%. Kenapa? Karena sampai saat ini memang standar kompetensi dokter gigi masih menganut requirement base.
Apa itu requirement base? Requirement base itu berdasarkan jumlah kasus. Jadi kalau belum nyabut 5 ya tidak diuji. Kalau belum nambal dengan variasi-variasinya, nambal itu nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 5 ya, kelas 3, ada yang harus perawatan capping, ada yang macam-macam. Kalau kasus-kasus itu belum dikerjakan oleh mahasiswa, ya tidak boleh diuji. Yaitu requirement base. Sehingga kalau peserta didik itu tidak melakukan kegiatan itu, ya tidak, dalam tanda petik tidak dapat pasien ya. Karena memang medianya ada di pasien. Kalau yang luar Jawa biasanya susah. Kalau yang dari Jawa itu masih bisa ngajak temannya, ngajak saudaranya, ngajak ibunya, ngajak bapaknya, masih ada. Yang luar Jawa kadang-kadang kerepotan di pasiennya itu. Memang ini masih jadi kendala nasional. Makanya saya bilang kelulusannya tepat waktu profesi itu masih di bawah 40%. Tapi UMJ 2 tahun ini ya kita sudah bisa di atas 50%. Angkanya 60%, karena tuntutan rektorat atau universitas itu IKS-nya standarnya lulusan tepat waktu itu 95% ya Pak. 95%, jadi masih di bawah. Nah, kabar baiknya adalah dengan diskusi nasional minggu yang lalu, untuk 1 tahun profesi ini nggak mungkin bisa diselesaikan kalau masih dengan requirement base. 2 tahun aja nggak selesai gitu, apalagi 1 tahun. Kemungkinan besar tim task force akan merubah dari requirement base ke time base. Apa time base? Itu berdasarkan waktu. Jadi kalau masuk ke bagian saya bedah mulut misalkan itu dijadwal oleh profesi atau dari kurikulum itu masuk bedah mulut itu harus 2 bulan misalkan. Ya sudah, 2 bulan itu nanti ketemu berapa pasien, ada berapa pasien, ya itu menjadi sumber inspirasi belajarnya. Sisanya ya diskusi. Pemantapannya tidak bisa lagi 1 orang sudah pernah nyabut, mungkin agak nggak selesai mungkin nanti dengan time base mungkin, sehingga kompetensi yang kita sasar besok kemungkinan besar kalau putra putri bapak ibu berarti 4 tahun ke depan itu ya mungkin time base. Kemudian karena sekarang sejak mungkin sudah 2 tahun ini ya di kedokteran gigi itu juga berlaku internship. Nah, nanti setelah lulus dokter gigi, dia nggak bisa langsung praktek, harus menjalani internship, magang. Di mana di wahana internship itu harus ada dokter gigi pendampingnya, kemudian dia dibawain logbook oleh panitia internship yang dia harus kerjakan apa saja. Nanti setelah selesai internship, baru dia diberikan STR, kemudian dia bisa mengajukan praktek mandiri. Selama ini internshipnya masih 6 bulan. Kalau kedokteran umum itu 1 tahun, kalau kedokteran gigi masih 6 bulan, 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit. Nah, saya tidak tahu nanti kemungkinan besar kalau itu memang jadi 1 tahun betul profesinya, kemungkinan internshipnya akan diperpanjang jadi 1 tahun, sehingga total kemahiran dia dalam klinis itu akan tetap menjadi 2 tahun. Kedokteran umum saat ini internshipnya juga 1 tahun. Kemungkinan juga akan menerapkan profesinya juga kalau mengikuti Permenristek tetap harus 1 tahun atau 2 semester. Sementara ini kedokteran juga masih tetap 2 tahun atau 4 semester. Tapi kalau kedokteran itu kelulusan tepat waktunya mungkin lebih tinggi karena mereka pakainya sudah time base kan. Masuk ke penyakit dalam, ya tidak harus dapat diabetes, tidak harus dapat asma, tidak dapat apa. Yang penting pasien yang ada di situ, kemudian 2 bulan di penyakit dalam, ujian kan gitu kalau di kedokteran. Tidak berdasarkan requirement base. Tapi kalau kedokteran gigi, mungkin Bapak Ibu ada yang senior dokter gigi, memang dari dulu kita dikejar requirement base ya kasus. Saya itu lulusan tahun 99, saya masuk 93 di UGM ya sama. Kalau dulu nyabut itu harus 100 poin. Yang hitungnya poin. Kalau di UGM zaman saya, poin itu kalau giginya akarnya 1, poinnya 1. Akarnya 2, poinnya 2, akarnya 3, poinnya 3. Karena akarnya 3 kan makin kuat nih, makin berat ya, poinnya 3. Kalau radix hanya gigi sendiri-sendiri poinnya 1. Nanti ngumpulinya sampai 100 ya. Rata-rata itu diselesaikan dengan 30 sampai 50 pasien lah kalau zaman dulu. Tapi tahun 90-an kemungkinan besar masih banyak pasien yang mau datang ke institusi pendidikan di, kalau dulu masih poli, belum rumah sakit gigi dan mulut.
masih banyak, karena puskesmas pun dulu kan dokter gigi juga masih sedikit. Sekarang dokter gigi di Jogja itu jumlahnya sudah ribuan. Di PDGI kota saja sudah mencapai angka 1.500-an kalau tidak salah datanya ya. PDGI Sleman lebih banyak lagi karena banyak titipan residen-residen yang baru sekolah di UGM. Mungkin angkanya sudah hampir 1.800-an. Yang paling sedikit itu di Gunung Kidul sama Kulon Progo. Ya, sehingga sedikit pasien yang mau datang untuk ke rumah sakit gigi dan mulut yang tanda petik akan dikerjakan mahasiswa. Karena image-nya memang sudah demikian ya. Beratnya memang di situ. Nah, kemudian memang beberapa terobosan nanti mungkin akan kita diskusikan bersama, bahwa tanggung jawab menciptakan atau mewujudkan cita-cita anak kita itu ya tanggung jawab bersama. Kita akan diskusi bersama terkait dengan regulasi-regulasi yang berlaku, kendala-kendala yang ada di proses pendidikannya. Tentunya kita mohon bantuan Bapak Ibu semua, nanti kita tetap berkomunikasi, berdiskusi dengan baik. Ini kira-kira tentang gambaran proses pendidikan yang nanti akan Bapak Ibu dan anak-anak jalani di FKG UMY ini, yang secara detail nanti mungkin Pak Kaprodi dan Bu Kaprodi Profesi akan lebih menjelaskan. Nah, yang terakhir dan yang menarik tadi berkali-kali ditanyakan tentang bullying. Di dunia kedokteran ini memang baru hangat gitu sejak kasus yang ada di Undip, kemudian disusul di Unpad dan sebagainya. Ya, mensikapinya memang tidak bisa tutup mata bahwa di proses pendidikan spesialis itu banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena tadi mungkin sekilas saya sudah sampaikan, kalau di spesialis itu transfer ilmu itu hanya dari seniornya ke juniornya. Konsulen itu ya hanya namanya konsulen, ya dikonsuli saja. Sehingga kalau juniornya itu tidak manut, ya benar-benar disingkirkan. Ada operasi nggak diajak, ada apa-apa nggak diajak, ya udah silahkan cari ilmu sendiri. Itu memang demikian. Sehingga memang rentan sekali terjadi bullying yang bisa kelewatan, bisa normal-normal saja. Normal-normal saja seperti apa? Misalkan seniornya ada operasi nih, kebetulan operasinya kalau di kedokteran gigi itu paling kental memang bedah mulut ya. Bedah mulut paling kental karena pegang OK, masuk ke ruang OK, operasinya bisa panjang, bisa sampai malam gitu ya. Malam-malam operasi seniornya butuh makan gitu kan, mesti telepon, juniornya nggak mungkin dah. Ini operasinya malam ya lama, ini carikan makan, ya sudah nyarikan makan. Nah, yang kelewatan adalah kalau tidak dijoli gitu kan. Ada yang seniornya bagus tuh ya dijoli. Kadang-kadang kalau konsulennya ada, konsulennya yang kasih duit. Tapi kalau konsulennya nggak ada, itu dua tadi, iso dijoli, iso ora ya ikhlas-ikhlasan. Ya itu terjadi. Ya, kita tidak tutup mata, mungkin kalau ada senior yang spesialis di penyakit umum lebih banyak lagi ya, skin bedah, ortopedi itu. Kalau di bedah mulut, kalau di kedokteran gigi ya bedah mulut lah, yang jaga di IGD itu hanya bedah mulut. Itu tetap ada. Tapi kalau di S1 saya jamin, saya sampaikan bahwa tidak ada transfer ilmu di proses pendidikan S1 maupun profesi itu yang berasal dari seniornya atau kakak kelasnya. Semua transfer ilmu berasal dari dosennya. Termasuk pembelajaran di skills lab pun ya, itu yang melakukan adalah para instruktur. Ya, bukan seniornya. Kalau dulu kan ada asdos gitu ya, itu yang seniornya, sekarang enggak. Jadi yang melakukan adalah dari teman-teman instruktur yang kita latih untuk memahami proses pendidikan dan proses untuk pengerjaan klinis atau kemampuan klinis ya. Nambal di model, di manekin, kemudian bikin gigi palsu di model. Nah, itu nanti yang mendampingi adalah teman-teman instruktur, bukan seniornya. Sehingga kalau proses pendidikan saya jamin 99% tidak akan ada bullying. Ya, terkecuali nanti ya terjadi yang mungkin hubungan interpersonal ya, yang disampaikan dari psikologi tadi ya, ada mungkin kadang kekerasan pacarnya lah, macam-macam. Ya banyak laporannya banyak nanti. Pak Haji ini kebal ini laporan-laporan dari masyarakat ya, dari percintaan antar mahasiswa itu terjadi juga yang namanya dinamika anak muda, itu bisa terjadi
Tapi kalau proses pendidikan, insya Allah saya jamin 99% tidak akan terjadi. Dan saya juga sudah menyampaikan tadi di depan, kemungkinan besar yang mungkin terasa agak keterlaluan itu paling di martab ya, di ospek atau kalau OSDI enggak, kalau OSDI itu nanti langsung di bawah ke PAI ya, LPPI. Tapi kalau yang martab ini mungkin kadang-kadang ya, walaupun Dr. Erlina ini penanggung jawab martab karena di kemahasiswaan kemarin saya sudah instruksikan bahwa setiap sesi harus didampingi oleh dosen. Jadi sesi pagi, sesi siang ada dosen yang berada di lapangan. Supaya apa, nanti kalau dilepas betul adik-adik bisa jadi keterlaluan ya. Keterlaluan itu bisa macam-macam. Tadinya mungkin nggak ingin keterlaluan tapi karena emosi bisa, karena sudah kepanasan bisa, karena lapar juga bisa, macam-macam kan. Sehingga saya minta Dr. Erlina setiap sesi itu harus ada dosen yang menjagai di lapangan supaya teman-teman mahasiswa juga tidak kemudian over karena lupa bahwa ternyata ini sebenarnya kita sudah harus di era yang slow down gitu, santai ya. Itu sudah kita sampaikan dan saya tekankan kembali ke teman-teman panitia mahtab. Kemarin kita ketemu bersama silaturahmi dengan teman-teman karena universitas menetapkan zero tolerance tadi. Bahkan universitas itu bilang ya, kalau mahtab tidak sesuai dengan SK rektor terkait dengan SOP pelaksanaannya itu bisa dihentikan. Bisa dihentikan oleh rektor langsung melalui Pak Wakil Rektor Kemahasiswaan. Karena Pak Rektor concern betul sampai membuat SK sendiri terkait dengan tidak boleh ada pawai ya, tidak boleh ada provokasi ya. Karena kadang-kadang ada pawai antar fakultas itu ada. Nah, mulai tahun ini dilarang betul sama Pak Rektor. Tapi ya namanya mahasiswa pinter. SK Rektor itu mengatakan dilarang pawai saat mataf UMJ. Kemarin kan sudah ada pramataf ya, hari apa ya? Selasa ya, pramataf itu. Nah, itu juga ada yang pawai. Pak Rektor juga marah, kok sampai masih ada yang pawai? Ini kan pramataf, bukan mataf ya. Pak Rektornya sampai geleng-geleng, kalah karo mahasiswa ini. Jadi ya pawai dari tempatnya ke sportorium, area panggung itu bawa gedang Pak Rektor. Oh, kan umat ini kata buahnya marahi provokatif gitu. Kok sih orang tabuan gitu kan ya, katanya ini kan pramataf bukan mataf. Pak Rektornya gede-gede ya, mahasiswa itu cerdik. Oke, demikian ya Bapak Ibu, mungkin sekilas dari saya. Mohon maaf tentunya di depan ini apabila dari tim kami tentunya yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang penting kita jalin komunikasi, jangan sampai terjadi miskomunikasi di tingkat apapun. Kita terbuka. Ya, insya Allah saya kalau dihubungi orang tua atau apa, kalau saya ready mesti saya jawab. Ya, kalau saya bisa jawab, kalau tidak ya mungkin saya akan cari jawaban dulu, gitu kan, melalui Pak Kaprodi atau Bu Sekprodi untuk menanyakan. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan terhadap komunikasi dengan para pimpinan di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi mungkin akan lebih hangat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Kiki Edwin atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu sambut jelas? Jelas? Jelas nggih sampun berarti belum jelas. Baik. Selanjutnya acara yang kelima yaitu pengarahan dari program studi sarjana yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi kepada Dr. Gigi Dwi Aji Nugroho, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, orang tua, mahasiswa angkatan 2024 dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih di kedokteran gigi UNY. Yang pertama saya hormati Bapak Dekan, kemudian Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Akademi, dan juga Ibu Sekprodi S1. Nanti menyusul ada selamat datang Dr. Indri,
Kaprodi Profesi Dr. Gigi UMY. Ini adalah Dr. Indri. Yang pertama kami ya, kami ceritakan sejarahnya ya. FKG UMY ini dulu tahun 2004 berdiri menjadi prodi ya di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kemudian tahun 2009 akreditasinya B, kemudian 2014 setiap 5 tahun kita akreditasi biasa ya. Dan akreditasi kita adalah dari LAMPTKES, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan yang sudah terekomendasi oleh internasional. Jadi bukan BAN-PT lagi. Karena kita pada tahun 2014 kemarin mengajukan ke BAN-PT, tapi kita dialihkan ke LAMPTKES khusus untuk perguruan tinggi kesehatan. Kemudian pada 2014 ini akreditasi sarjananya di prodi sarjana A, profesi B, kemudian tahun 2019 akreditasi alhamdulillah sarjana profesi A, dan sekarang namanya unggul ya, mohon maaf, tahun 2024 ini kita alhamdulillah kemarin pada bulan Juli baru reakreditasi, alhamdulillah kita terakreditasi unggul. Dan ini bukan unggul-unggulan, kan ada, mohon maaf, program studi yang diberikan nilai unggul-unggulan. Nilai akreditasi unggul itu adalah minimal 361. Sedangkan kita kemarin pada bulan Juli 2024 nilainya adalah 377 dan 376. Jadi benar-benar unggul. Ini adalah testimoni dari asesor sendiri yang benar-benar unggul. Next. Nah, tahapan pendidikan untuk kedokteran gigi, untuk mencapai menjadi dokter gigi perlu ada 2 tahap. Yang pertama sarjana kedokteran gigi, dan sudah disampaikan masa studinya 3,5 tahun atau 7 semester. Dan sekarang kita sedang merancang kurikulum untuk 8 semester ya, yang mungkin kita akan berlakukan di tahun 2025. Nah, untuk sekarang sampai saat ini 3,5 tahun 7 semester itu setara dengan 146 SKS ya, yang harus ditempuh. Dan setelah itu mahasiswa bisa mendapat gelar sarjana kedokteran gigi atau SKG. Nanti wisudanya di sportorium. Jadi mungkin insya Allah 3,5 tahun lagi ketemu dengan Bapak Ibu di sportorium UMY untuk wisuda putra putri Bapak Ibu semua. Amin. Kemudian selanjutnya setelah sarjana kedokteran gigi wisuda melanjutkan kembali di bidang profesi, tahap profesi atau koas ya. Masa studinya saat ini masih 2 tahun atau 4 semester setara dengan 30 SKS. Nanti kalau salah mohon dikoreksi Dr. Indri kalau ada perubahan. Ini 30 SKS untuk profesi, dan nanti kalau sudah menempuh 30 SKS dan selanjutnya harus wajib melaksanakan ujian kompetensi. Belum bisa langsung disumpah dokter gigi, belum bisa. Harus lulus ujian kompetensi dulu nasional ya. Ujian kompetensi dokter gigi nasional itu terdiri dari ujian teori CPT, computer based test, dan OSCE. OSCE itu ujian keterampilan klinik ya, keterampilan klinik. Nah, penguji dari OSCE itu diacak. Ada dosen-dosen dari FKG Unair, Surabaya datang ke sini juga menguji para mahasiswa. Kemudian dari mana? Ada beberapa dosen juga menguji di tempat lain. Jadi sangat objektif sekali hasilnya. Nah, setelah lulus ujian kompetensi, barulah adik-adik mahasiswa ini dilakukan yudisium dokter gigi dan baru disumpah dokter gigi. Nah, jika belum lulus ujian kompetensi nasional, maka harus mengulang lagi ujian kompetensi nasional yang diselenggarakan setiap 4 kali dalam setahun. Begitu, okay? Nah, kemudian setelah itu, setelah lulus jadi dokter gigi, maka ada sertifikat profesi, kemudian para mahasiswa berhak melakukan internship ya. Internship ini ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan, sudah mendapatkan gaji Bu dari Kementerian Kesehatan selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan, lokasi ISIP juga disesuaikan dengan KTP masing-masing ya, domisili, maksudnya domisili provinsinya ya, provinsinya bukan kabupatennya. Kalau kabupaten terlalu dekat ya. Misalnya provinsi yang luas Papua ya, Papua Barat. Nah, nanti apa namanya ya
diisikan di kabupaten-kabupaten itu ya. Jadi tidak kabupaten tapi provinsi sesuai dengan KTP masing-masing. 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit daerah ya untuk isi. Setelah itu baru bisa mengurus mendapatkan surat tanda registrasi untuk mengurus surat izin praktek. Jadi cukup panjang, tapi yang semoga ini dilalui dulu 5,5 tahun bisa lulus tepat waktu dan disumpah dokter. Biasanya sumpah dokter gigi dilakukan di convention hall Rumah Sakit Gigi Mulut UMY. Next. Nah, ini sangat kecil ya. Ini adalah matriks kurikulum ya. Jadi kalender akademik untuk S1 ya. Kita tadi sudah sampaikan bahwa sistem pembelajaran di kedokteran di UMY itu sistem blok dan PBL ya, problem based learning ya. Jadi kita terdiri dari 22 blok. Ini perjalanan dari ada putra-putri Bapak Ibu dari besok tanggal 30 September dimulai dengan blok 1 di paling ujung kiri atas itu blok 1, kemudian nanti diakhiri kira-kira kalau lulus sarjana kedokteran gigi pada di tahun mungkin 2027 ya, Desember 2027 atau Januari 2028 itu yudisium dan berhak mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi. Jadi ada 22 blok di sini dan setiap blok itu ada yang namanya ujian ya. Ujiannya adalah ujian MCQ, CBT, kemudian ujian OSCE, ada ujian tutorial dan juga ada ujian praktikum bagi blok yang ada praktikumnya. Jadi perjalanannya cukup panjang dari blok 1 hingga blok 22. Next. Nah, syarat untuk mengikuti ujian blok di program sarjana, kehadiran kuliah minimal 75%. Tadi sudah disampaikan Pak Warek Akademik ya, Prof. Kanta bahwa pokoknya putra-putri Bapak Ibu harus hadir kuliah ya. Dengan kondisi apapun lebih baik datang kuliah pokoknya, hadir kuliah offline. Kita sudah kuliahnya offline ya. Minimal 75%. Jangan meremehkan. Ada 20%. Saya tak tiduran dulu kesiangan ya. Nonton bola atau apa gitu ya, kesiangan gitu ya. Ya, jangan. Pokoknya tetap harus hadir dengan kondisi ngantuk pun atau apa tetap harus hadir. Kami lebih menghargai mahasiswa yang hadir meskipun datang dengan kondisi ruang kuliah yang mungkin senyaman ini nanti ngantuk tidur ya. Tapi tetap kita menghargai kehadiran para mahasiswa tersebut. Jangan sampai tidak hadir ya. Kemudian kehadiran tutorial 100%. Nah ini, tutorial itu merupakan kayak FGD, Focus Group Discussion. Jadi diskusi menyelesaikan masalah-masalah skenario kasus yang sudah kita berikan, seperti layaknya pasien datang dengan keluhan apa, nanti diagnosisnya apa, rencana perawatannya bagaimana, itu kita buatkan semacam diskusi yang berbentuk tutorial. Dan ini harus wajib 100% kehadirannya ya. Kemudian kehadiran skills lab ya, skill laboratorium. Skills lab itu kegiatan akademik yang ada di dental simulator. Tadi mungkin di video profile ada kayak semacam patung-patung tadi ya, mirip seperti kursi gigi. Dental simulator namanya, seperti itu mirip seperti kursi gigi, tapi itu memang patung bukan manusia ya. Jadi mahasiswa melakukan skill nambalnya di situ, cabutnya juga di situ, kayak gitu ya. Gigi palsu, bagi palsu juga di situ. Itu juga wajib kehadirannya 100%, begitu ya. Kemudian kehadiran praktikum juga 100%. Ini bagi blok yang benar-benar ada praktikumnya. Nah ini biasanya blok-blok dasar, blok-blok awal itu ada praktikumnya, karena kita kolaborasi dengan fakultas kedokteran kayak lab anatomi, praktikum histologi, kita tetap harus mengikuti ya dasar-dasar ilmu dasar seperti anatomi, psikologi, mikrobiologi dan lain-lain itu harus kita jalani juga karena itu merupakan dasar. Kalau nggak tahu tentang anatomi ya gimana, meskipun gigi itu cuma 32 tapi sangat kompleks sekali ya. Kemudian bentuk ujian. Bentuk ujiannya kalau kuliah itu MCQ ya, ujian MCQ, kemudian skills lab itu OSCE, kemudian praktikum itu responsi,
kemudian SOKA itu adalah tutorial. Nah inilah ujian yang harus dilalui oleh putra-putri Bapak Ibu semua di setiap blok, padahal ada 22 blok. Ya, di setiap blok, di akhir blok itu ada ujian tersebut. Nah, setiap blok itu kisaran waktunya antara 1 sampai 2 bulan kira-kira, tergantung jumlah SKS setiap blok tersebut. Jadi macam-macam rentang waktunya. Kemudian syarat lulus blok adalah nilai MCQ dan OSC minimal 60 dan nilai akhir blok minimal BC. Nah, komposisi nilainya 40%, paling banyak adalah MCQ, 30% tutorial, ini tergantung 20-30% skill lab, ini tergantung ada praktikum atau tidak. Kalau tidak ada praktikum maka skill lab itu 30%. KHS akan kita bagikan mulai bulan Maret, setiap bulan Maret atau semester ganjil, dan Oktober untuk semester depan. Kemudian syarat lulus sarjana kedokteran gigi, yaitu lulus semua blok pastinya. Tidak boleh nilai di bawah 60 MCQ, harus lulus semua blok. Lulus TOEFL, minimal skor adalah TOEFL 450. TOEFL-nya khusus di LTC UMY ya. LTC UMY itu adalah salah satu bagian dari UMB ya, amal usaha UMY yang bergerak di bidang Language Training Center ya, LTC. Kemudian nilai non-blok minimal C. Non-blok itu apa? Jadi selain blok tadi, adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu harus wajib mengikuti kuliah kemuhammadian, kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Ya, itu mata kuliah wajib soalnya ya, karena kita harus tetap meningkatkan nasionalisme ya di kita semua, sehingga kita harus kuliah-kuliah seperti itu harus dilakukan. Bahasa Inggris juga ada kuliah non-blok, ini minimal C ya. Kemudian IPK minimal 2,75 serta lulus ujian KTI atau skripsi. Nah, dulu orang bilang skripsi atau kita sekarang KTI, karya tulis ilmiah, yang basis kita masih penelitian ya. Jadi hasil penelitian kemudian dibuat tulisan dalam bentuk KTI atau karya tulis ilmiah. Next. Nah, ketentuan izin dalam kegiatan akademik tadi yang mengatakan bahwa kuliah minimal kehadiran 75%, kemudian skills lab 100%. Bentuk izin ketidakhadiran yang mendapat pengganti tugas adalah apabila ketidakhadiran disebabkan